Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, selamat datang. Kita akan mulai kembali pelajaran semester 2, yaitu semester genap. Adapun pelajaran kimia di semester ini dimulai dengan mempelajari bab yang namanya reduksi oksidasi. Sebenarnya ini juga kalau di buku kalian dia termasuk include satu bab dengan pelajaran yang sebelumnya, yaitu larutan elektrolit dan non elektrolit. Tapi saya pecah menjadi dua bagian. Sekarang kita akan mempelajari yang namanya reaksi, reduksi, dan oksidasi. Nanti kedepannya akan lebih mudah kalau disingkat menjadi reaksi redoks. Ya, di sini dikatakan ya, reaksi oksidasi adalah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Apa itu pengertian reduksi dan oksidasi? Ada beberapa hal ya, nanti kamu dalam bab ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Ini peningkatan pelepasan oksigen, serah terima elektron, bilangan oksidasi. Ini adalah pengertian dari redoks. Jadi pengertian redoks itu bisa diambil dari 3, yaitu berdasarkan peningkatan dan pelepasan oksigen, serah terima elektron, dan bilangan oksidasi. Apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Ternyata redoks ini dapat dipakai untuk tata nama senyawa. Jadi nanti tata nama senyawa itu ada yang berdasarkan redoks, ada yang nanti ketemu lagi kalian di bab berikutnya itu diperjelas lagi tentang tata nama senyawa. Di sini Ibu jelaskan yaitu tentang pengertian oksidasi dan reduksi berdasarkan oksigen ya. Jadi oksidasi itu adalah peningkatan jumlah pengikatan. Ini pengikatan oksigen bukan peningkatan ya, ini pengikatan oksigen. Lalu reduksi itu adalah pelepasan oksigen. Contohnya yaitu lihat dari sini, reaksi oksidasi yaitu pengikatan di mana nanti Zn sebelumnya dia tidak ada oksigen, lalu dia bereaksi dengan oksigen, nanti Zn-nya itu mengikat oksigen. Ya, ini namanya reaksi pengikatan. Jadi tadi sebelumnya tidak ada oksigen, maka nanti kita lihat Zn itu mengikat oksigen. Lalu bagaimana dengan reduksi? Nah, reduksi itu kebalikannya, di mana nanti kita perhatikan CuO, Cu itu ada oksigennya. Lalu setelah terjadinya reaksi, Cu-nya itu melepaskan oksigen. Jadi Cu-nya ini tidak mengandung oksigen. Ini adalah pengertian oksidasi reduksi dari berdasarkan oksigen ya. Lalu berikutnya itu ini adalah serah terima elektron. Jadi pengertian redoks berdasarkan elektron. Di mana nanti yang namanya oksidasi itu adalah pelepasan elektron, kalau reduksi itu adalah pengikatan elektron. Jadi ini kebalikannya ya, kebalikan dari pengertian dari sini. Perhatikan di sini kalau oksidasi itu pengikatan, sekali lagi namanya pengikatan. Ini adalah pengikatan oksigen, oksidasi. Kalau di sini pengikatan elektron, pengikatan itu posisinya adalah di reduksi. Ya, tapi sekali lagi ini titik beratnya adalah di elektron. Nah, contohnya kamu bisa perhatikan di sini. Jadi ada suatu senyawa ya, ketika dia mengikat elektron, ya mengikat elektron ini dia akan menghasilkan suatu produk, senyawa produk. Di sini dikatakan elektronnya itu diikat, ditambah. Nah, nanti bilangan oksidasinya itu akan menurun. Bilangan oksidasi akan dibahas di pengertian selanjutnya. Pokoknya nanti kamu pelajari saja, kamu pahami yang namanya reduksi itu adalah pengikatan elektron. Jadi elektronnya itu diikat. Ya. Lalu oksidasi itu adalah elektronnya loss, hilang, kehilangan elektron. Nanti biloxnya atau bilangan oksidasi itu akan meningkat. Ini akan sekali lagi akan dijelaskan di berikutnya ya. Nah, ini akan kita perhatikan
tadi bilangan oksidasi atau tadi bahasa Inggrisnya oxidation number, ya, bilangan. Nah, di sini kalau yang namanya oksidasi itu adalah kenaikan bilox, kalau reduksi itu adalah penurunan bilox. Ya, bilangan oksidasi itu nanti disingkat dengan bilox. Contohnya, perhatikan di sini ini adalah suatu senyawa kimia, suatu reaksi kimia, Fe2SO4 3 kali, 6 HCl, 6 Ki. Nah, ini keadaan sebelum reaksi. Nah, sebelah kiri adalah keadaan sebelum reaksi. Nanti kita kenal dengan istilah reaktan atau pereaksi. Lalu ini keadaan sesudah reaksi atau kita sebut dengan hasil reaksi atau produk. Ya, nanti diperhatikan nanti produknya adalah senyawa Fe2SO4 3 kali. Lalu di sini ditambah 3H2, 3I2, 6 KCl. Nah, kita perhatikan adalah biloxnya, perubahan bilox dari H, yaitu di sini H-nya menjadi positif, dari positif 1, dia berubah menjadi 0. Ya, dari 1 ke 0 berarti dia turun. Kalau turun itu berarti dia reduksi, penurunan bilox. Lalu di sini Ki, kita ambil adalah K-nya, di mana K-nya itu terjadi perubahan dari -1 menjadi 0. Ya, jadi itu bertambah atau kenaikan bilangan oksidasi, disebut dengan oksidasi. Ini pengertian oksidasi reduksi berdasarkan perubahan bilox, ya. Lalu nanti kita akan pelajari lagi bagaimana ini bisa bernilai +1 untuk H. Lalu kok di sini H-nya itu bernilai 0, K-nya juga tadi dari -1, di sini menjadi bernilai 0. Ya, nanti kita akan pelajari lagi dengan adanya beberapa aturan yang harus kamu ketahui dan kuasai, supaya nanti ke depannya memudahkan kamu dalam mempelajari reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, ini beberapa aturan yang akan kita pelajari terkait bagaimana cara menentukan bilox dari setiap unsur, ya. Jadi biloxnya setiap unsur, bukan senyawa. Pertama, yaitu bilox unsur bebas nilainya 0. Unsur bebasnya itu bisa dalam bentuk atom atau dalam molekul. Nah, atom itu nih, natrium, dia cuma ada satu unsur saja, ya. Natrium, Fe, itu berarti dia unsur bebas yang bentuknya atom. Kalau unsur bebas yang bentuk molekul itu yang Cl2O2. Ya, jadi perhatikan unsur bebas itu berarti unsur yang terdiri hanya satu unsur saja. Itu namanya unsur bebas. Di mana nanti biloxnya sama dengan 0. Lalu bagaimana dengan aturan yang kedua? Aturan yang kedua kita membicarakan bilox dari ion yang berbentuk monoatom. Mono itu berarti satu, atau ion yang terbentuk poli. Poli itu banyak. Jadi nanti atom-atomnya banyak atau unsur-unsurnya banyak. Hal ini disesuaikan dengan muatannya. Contohnya ini adalah yang monoatomik. Dia cuma terdiri dari satu unsur saja. Biloxnya kita lihat angka kecil, bukan angka ya, tanda yang di sini positif, negatif. Ada 2 positif, ada 3 positif, ada 2 negatif. Nah, ini menyesuaikan dengan ini. Ini adalah namanya muatan, ya. Jadi ini muatan dari setiap unsur, muatan ion. Nah, ini ternyata sesuai juga dengan biloxnya. Jadi, oksigen itu -2, aluminium itu +3, klorin itu -1, kalsium itu +2, natrium itu +1. Lalu bagaimana dengan yang poliatomik? Nah, poliatomik itu nanti kita dapati harga H-nya itu +1, ininya ya, dari ionnya sininya ya. Lalu O2- itu -2, 3- itu -3. Jadi bilox ion atom atau poliatom sesuai dengan muatannya. Lalu berikutnya, ini berikutnya adalah bilox unsur golongan 1A.
itu adalah positif 1. Ini golongan yang kita titik beratkan itu adalah yang logam ya. Jadi bilog unsur logam golongan 1A itu adalah positif 1. Unsur golongan 2A itu adalah positif 2. Jadi diusahakan kalian kenali yang mana saja yang merupakan unsur-unsur logam golongan 1 dan unsur-unsur golongan 2. Ya, masih ingat golongan 1 apa aja? Kecuali H ya, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Golongan 2A, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Ya, itu dia kalau dia ditanyakan harga bilogsnya maka sesuai dengan penggolongannya. Lalu berikutnya di sini golongan 6. Golongan 6A, kalau senyawa biner itu min 2. Nah, kalau bilos golongan 7A, kalau dia biner itu min 1. Apa sih artinya senyawa biner? Senyawa biner itu yang terdiri hanya 2 unsur. Ingat, hanya 2 unsur. Nah, unsur-unsur golongan 6A, unsur-unsur golongan 7A itu sama seperti yang tadi saya sudah sebutkan di golongan 1A, di golongan 2A, memang kamu harus hafal ya untuk memudahkan kalian mengetahui bilogsnya. Golongan 6 O, S, ya, P. Nah, itu antara lain. Kalau golongan 7 F, Cl, Br, I, F fluorin, Cl klorin, Bf bromin, I iodin. Nah, itu kalau dia cuma terdiri atas 2 saja, bentuknya seperti ini. Ada magnesium, 1 unsur, klorin, unsur yang kedua cuma ada terdiri atas 2 unsur, maka nanti klorinnya itu bilogsnya adalah min 1. Lalu juga natrium, tadi natrium kan golongan 1A ya, kita sudah tahu di sebelumnya, maka nanti bilogs dari natrium itu adalah positif 1, bilogs dari si sulfur yang merupakan golongan 6 itu adalah min 2. Lalu berikutnya di sini, unsur H pada senyawa itu positif 1, sedangkan jika dia berikatan menjadi senyawa hibrida, maka nilainya min 1. Jadi, ini tadi saya sudah katakan di sebelumnya, kecuali hidrogen, itu semua logam pada golongan 1A positif 1. Khusus untuk hidrogen itu walaupun dia berada di posisi golongan 1A, tapi dia merupakan non-logam. Ya, karena itu nanti dia mempunyai kemungkinan membentuk senyawa hibrida. Apa sih senyawa hibrida? Senyawa hibrida itu terjadi jika unsur hidrogen ini berikatan dengan unsur logam. Ya, jadi misalkan kamu sudah kenal misalnya H2O. H2O itu berarti H-nya itu berikatan dengan O, ya. H itu non-logam, O itu non-logam. Kalau H tersebut berikatan dengan non-logam, maka bilogsnya positif 1. Tapi kalau hidrogen ini berikatan dengan unsur logam, nanti dia akan min 1. Jadi dia akan mengalah. Dan penempatan letaknya juga berbeda. H-nya itu kalau H2O itu posisinya di depan, kalau di sini posisinya di belakang. Hal ini sesuai dengan aturan penulisan tata nama dalam IUPAC. IUPAC itu adalah suatu organisasi yang menentukan bagaimana penulisan dan penamaan senyawa, di mana nanti positif dulu baru dia negatif. Ya, di sini hidrida itu berarti karena dia posisinya juga di belakang dan berikatan dengan logam, maka nanti bilogsnya itu adalah min 1. Lalu berikutnya dengan oksigen. Nah, ini oksigen ternyata dia sebenarnya oksigen itu adalah golongan 6A. Merupakan bagian dari golongan 6A. Sudah kita pelajari kalau golongan 6A dan terdiri cuma atas 2 unsur saja atau dia namanya biner, maka nanti bilogsnya akan bernilai min 2.
Namun, jika dia berpasangan dengan unsur yang berbeda, dalam artian ini dia ketemunya unsurnya yang ketemu sama unsur yang lebih bersifat elektronegatif, maka dia mengalah. Ya, dia mengalah, nanti dia akan menjadi positif 2. Ya. Jadi oksigen itu pada umumnya dia itu -2, tapi kalau dia ketemu sama unsur yang bersifat berbeda, dia bersifat yang bersifat elektronegatif, maka dia akan mengalah, dia akan menjadi yang bermuatan positif, dan unsur yang lebih elektronegatif itu akan bermuatan negatif, ya. Jadi oksigen itu ada beberapa pengecualian. Contohnya di sini peroksida juga di sini berubah menjadi 1 karena menyesuaikan di sini. Lalu di sini juga super peroksida di sini menjadi -1/2. Nah, ini bilos untuk atom atau pembentuk ion poliatomik sesuai dengan muatan ion poliatomiknya. Nah, di mana muatan biloxnya itu sama dengan 0. Ini dia poliatomik netral ya, dia tidak bermuatan. Na plus 1, ini -1, ini V2 plus 3, ini -2. Ya kan tadi udah diajarin kan ya. Posisinya di sini -2, lalu di sini -3 dan seterusnya. Nah, contoh soalnya di sini ada suatu reaksi redoks di mana kita harus menentukan yang manakah yang mengalami bilox masing-masing, ya, dan yang manakah yang mengalami oksidasi dan reduksi. Ini Cr2O3 di mana nanti ini plus 3 adalah bilox dari krom positif 3, lalu ini kromnya itu unsur bebas itu 0, maka dari 3 ke 0 berarti dia terjadi reduksi. Lalu Al kita sudah tahu ini juga termasuk unsur bebas di mana biloxnya itu adalah 0, lalu dia mengalami perubahan bilox menjadi positif 3. Kita perhatikan perubahan biloxnya dari 0 menjadi positif 3, maka itu adalah terjadi peristiwa oksidasi. Nah, contoh yang lain di sini juga diperhatikan, ya. Ini terjadi perubahan bilox dari Cu dari positif 2 berubah menjadi positif 1. Nah, ini karena terjadi penurunan dari 2 menjadi 1, maka peristiwanya adalah reduksi. Lalu di sini untuk iodin, ya harusnya ada I ya. Ya, ini panahnya agak berbeda, agak salah. I itu adalah -1 dari 0 menjadi 0, berarti dia terjadi kenaikan, maka nanti disebut dengan oksidasi. Lalu ada istilah baru yang disebut dengan oksidator dan reduktor. Jadi oksidator itu adalah suatu senyawa yang menyebabkan terjadinya reduksi. Ya, ini kan terjadinya adalah jadi ini yang menyebabkan terjadinya reduksi. Ini adalah yang menyebabkan terjadinya oksidasi. Ya. Lalu di sini contoh lainnya yang saya ambil yang ada di sini, kalau perbedaan antara contoh yang satu dengan contoh yang di bawahnya ini, kalau contoh ini yang mengalami reduksi dan yang mengalami oksidasi itu unsurnya berbeda. Kalau ini reduksinya itu adalah si Cu, lalu oksidasinya itu adalah si iodin, ya. Kalau di sini yang mengalami reduksi dan oksidasi senyawanya adalah sama, yaitu klorin juga. Ya, dari Cl2 biloxnya 0, ketika dia berubah menjadi KCl, maka dia menjadi -1. Lalu ketika dia dari 0 ke positif menjadi sini positif 1, maka dia mengalami peristiwa oksidasi. Jadi ini nanti kamu kenal dengan namanya reaksi autoredoks. Jadi perubahan bilox hanya pada satu unsur saja. Ya, ini namanya autoredoks. Bisa juga
eh, kebalikan ini CL-nya itu, atau nanti kebalikannya satu di sini, duanya di sini. Maksudnya perubahannya dua ke sini gini. Kan ini satu jadi satu ya gitu ya. Jadi itu namanya juga sama, itu namanya auto redox. Oke, ini adalah pengantar kalian dalam mempelajari reaksi redox. Berikutnya kita akan pelajari lagi bagaimana sih menentukan ini bilog senyawa secara lebih terperinci lagi. Sekarang saya sudahi dulu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya untuk melanjutkan penjelasan dari video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.